Kita akan ngebahas terkait eh, informasi atau berita yang muncul ke permukaan bahwa Pak Jokowi menggunakan buzzer atau setidaknya istana ya, menggunakan buzzer untuk menggulirkan tagar terima kasih Jokowi. Berhubung 20 Oktober beliau akan turun jabatan karena sudah selesai. Dan ini ramai sekali dibahas di bocor halus politiknya Tempo, kemudian membuat Tempo mendapatkan serangan. Bisa lihat di Twitter ada sejumlah akun-akun politik yang lo kenal melakukan semacam serangan ke Tempo. Jadi kita akan coba bahas karena gue sendiri bertanya-tanya, emang Jokowi nggak boleh ya bayar buzzer? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Oke, ini karena gue ditanya-tanya mulu, padahal gue umumin, gue akan tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa mensrea itu memang sudah sold out periode early bird-nya, yaitu periode Wongso Yudan. Nanti untuk Jakarta, pre-sale-nya akan buka tanggal 10 Januari, kemudian untuk kota-kota lain langsung masuk ke harga normal di tanggal 10 Februari. Jadi tiket tuh masih ada, tenang aja, kalem. Informasi harga tiketnya, semuanya udah ada di mensrea.id. Bahkan di mensrea.id juga ada informasi kapan lagi penjualan tiket. Gue selalu terima, mungkin emang ya namanya juga banyak orang yang menonton ya. Jadi nggak kegapai, jadi gue informasikan terus. Oke. Kan hashtag terima kasih Jokowi ramai kemarin. Dan sebenarnya kalau diperhatiin, walaupun tidak menggunakan hashtag terima kasih Jokowi, tapi konten serupa atau searah dengan terima kasih Jokowi bisa lo temukan di berbagai macam platform, bukan cuma di Twitter doang aja. Nah, ini kemudian jadi pembahasan banyak orang, utamanya dari bocor halus politiknya Tempo, tapi gue ngelihat sejumlah media juga melakukan liputan, kayak gue baca di suara.com, ada satu berita terkait terima kasih Jokowi yang viral. Ada yang nanya, terima kasih Jokowi kalau dalam bahasa Sunda, hatur nuhun Jokowi kalau dalam bahasa daerahmu apa gitu, jadi rame. Tapi juga dilaporkan bahwa ada banyak yang nyinyir dan segala macam. Tapi intinya ada banyak berita yang melaporkan terkait penggunaan buzzer dalam mendorong kesan bahwa Pak Jokowi itu berprestasi. Tagarnya terima kasih Jokowi. Tapi intinya kontroversinya ada pada emang iya Jokowi berprestasi gitu kurang lebihnya. Nah ini tuh kalau kita tonton di bocor halus Tempo ya, yang sebenarnya ada juga beritanya, bisa lu lihat kalau di bocor halus politiknya Tempo itu kan banyak opininya ya. Jadi kan kalau berita kan fakta isinya. Kalau di podcast itu kan banyak opininya, apalagi opininya tajam-tajam, terutama Uncle Pram. Tajam banget di episode ini terutama. Kalau yang punya biteable quotes itu Hussein biasanya. Termasuk di episode ini. Cuman di situ pun lu bisa ngelihat bahwa ini tuh sesuatu yang terbuka diceritakan juga oleh pemerintah, oleh DPR bahkan. Ada laporan soal Hasan Nasbi ketemu sama sejumlah kementerian untuk mastiin masing-masing bikin juga versi lu terkait keberhasilannya pemerintahan Jokowi untuk nanti dikonsolidasi ya, dikumpulin, kemudian gimana caranya mengolah bahasanya supaya dibalikin kepada publik, terus lewat kanal-kanal apa aja. Terus waktu itu juga ada laporan DPR Komisi 1 sempat ditanya, dan katanya kalau nggak salah pemerintah minta 15M untuk hashtag terima kasih Jokowi tersebut. Yang diangkat adalah keberhasilan terkait infrastruktur, terus mengecilnya angka kemiskinan brutal, bukan angka kemiskinan apa ya? Pokoknya angka kemiskinan yang parah tuh berkurang brutal. Juga ini pemulihan ekonomi pasca
pandemi. Intinya ada sejumlah kampanye lah. Sejumlah poin dalam kampanye tersebut. Terus rame. Terus gue berpikir, perasaan itu kan bukan hal yang baru ya. Kita tahu bahwa pemerintah Jokowi terutama, tapi maksud gue ketika gue bilang pemerintah itu, ini tuh bukan perilakunya Pak Jokowi saja. Prediksi gue ke depannya nanti, pemerintah, bahkan pemerintah daerah pun menurut gue akan selalu punya anggaran untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada publik. Tahun 2020 kalau lu ingat naik ke permukaan berita bahwa pemerintah mengeluarkan 90 miliar lebih untuk buzzer. Terus ada banyak campaign dan campaign ini bahkan udah bagian dari keseharian kita. Kita udah tahu ini udah banyak banget dan beneran deh punya kampanye untuk berterima kasih kepada seorang pejabat itu bukan hal baru juga. Lu ingat Pak BTP ya kalau nggak salah yang ada bunga ucapan banyak banget. Itu kan kurang lebihnya sama. Ada sebuah usaha terkonsolidasi tentu dengan anggaran untuk memberi kesan kepada publik bahwa sekelompok publik berterima kasih kepada si pejabat tertentu. Entah itu Pak BTP dengan bunga-bunga tersebut, entah itu bentuknya Pak Jokowi lewat sosmed dengan tagar terima kasih Jokowi. Ataupun Anies juga pernah ngelakuin itu waktu Anies berhenti ya, dipecat dari menjadi Kementerian Pendidikan, itu tuh ada kayak seremonialnya, terus pada nangis-nangis, terus ada kayak naik ke sosmed juga, kurang lebihnya sama aja. Jadi bukan hal yang baru. Bagaimanapun, sekarang naik, terus nggak tahu kenapa, ada akun-akun yang kayak sensi gitu, kayak langsung nyerang balik gitu. Mungkin karena di podcast Bocoran Politik opininya tajam-tajam ya, tapi gue bertanya, emang gue pribadi ya bertanya-tanya, emangnya nggak boleh gitu? Karena kalau menurut gue, secara prinsip, menurut gue sangat wajar kalau pemerintah punya anggaran untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada publik, termasuk mengkomunikasikan bahwa gue udah selesai, ini yang gue kerjakan. Di benak gue, hashtag terima kasih Jokowi, itu kan kurang lebihnya kayak laporan pertanggungjawaban presiden, tapi via sosmed kepada publik. Karena kan gue nggak tahu lu pada nonton atau enggak ya, pidato terakhirnya Pak Jokowi kan, walaupun bukan pidato pertanggungjawaban ya, tapi kan itu pidato kenegaraan terakhir di sidang MPR, yang dimana dalam sekitar 20 menitan itu Pak Jokowi juga cerita soal pencapaian juga di dalamnya. Tapi kan gue rasa publik nggak tahu itu. Pada saat yang bersamaan, Pak Jokowi atau pemerintahannya merasa butuh juga untuk menginformasikan ini kepada publik. Nah, jadi permasalahan karena dianggap ini kayak pembentukan opini gitu. Oh, kita mau dibikin seakan-akan kita percaya atau kita merasa bahwa Jokowi itu berprestasi gitu. Ya, menurut gue nggak mungkin gak ada prestasinya juga. Lu jadi presiden 2 periode gak ada prestasinya sih, harusnya dibongkar dari kapan tahu. Udah pasti ada prestasinya juga. Dan adalah haknya dia untuk menceritakan prestasinya. Dan B, menurut gue ada di tanggung jawab rakyatnya juga untuk kritis terhadap apa yang mereka ceritakan. Kayak contohnya di dalam podcast Bocoran Politik didiskusikan soal pembangunan infrastruktur itu atau beberapa proyek strategis itu dikerjakan dengan tidak mengindahkan masyarakat adat setempat. Nah ini tuh topik yang menarik menurut gue. Dan disinilah kenapa rakyat itu harusnya penting untuk cermat sama apa yang didorong lewat sosmed oleh buzzer-buzzer ini dalam rangka terima kasih Jokowi. Ini agak melenceng sedikit, tapi ini ke hati gue banget. Masyarakat adat adalah sesuatu yang membuat Indonesia spesial menurut gue. Berada di Amerika Serikat, di mana masyarakat adatnya, indigenous people-nya punah. Kedatangan orang dari Inggris, kedatangan orang dari segala macam, Belanda, segala macam, indigenous people-nya, ironis sekali karena ini adalah hari Indigenous Day. Ini gue bikin video ini
adalah hari Indigenous Day. Gue ngerjain ini hari Senin, anak-anak libur karena ini adalah hari Indigenous Day. Di mana masyarakat adatnya, kurang lebihnya, indigenous people-nya, punah, dihajar habis oleh tetangga gue kulit putih semua, orang-orang kulit putih ini. Indonesia kaya akan masyarakat adat, tidak punah. Tapi pada saat yang bersamaan tidak diindahkan juga, yang mana sangat disayangkan. Biasanya hal-hal seperti ini ya, kepunahan masyarakat adat atau tidak pedulinya sama masyarakat, atau bahkan tidak pedulinya sama masyarakat yang dianggap kelasnya di bawah, itu biasanya selalu dilakukan atas nama kemajuan. Selalu seperti itu. Kayak misalnya, kan waktu gue di DC, gue datang ke African American History and Culture Museum atau apa gitu. Pokoknya museum baru lah yang resmikan sama Barack Obama di wilayah museum semua gitu. Terus di situ tuh ada informasi bahwa perbudakan itu sebenarnya adalah kebutuhan yang lahir karena ingin industri gula ini maju. Ada satu kutipan oleh seseorang di masa lampau yang bilang kurang lebihnya ya, gue paraphrasing and I'm butchering this phrase, tapi kurang lebihnya, ya gimana dong kemajuan industri gula membutuhkan orang-orang ini, gitu kurang lebihnya. Museumnya bagus banget. Nah, itu tuh sering banget kita dengar tuh, atas nama kemajuan ada sekelompok masyarakat yang tersingkirkan gitu ya. Kayak misalnya ya pembangunan piramid itu menggunakan budak, tembok Cina, rel kereta di Amerika Serikat pakai budak sebenarnya dari Cina. Bahkan Louis C.K. sendiri itu punya bit di dalam specialnya dia yang merupakan stand up special favorit gue, yaitu 2017. Dia ngomongin soal bahwa semua keluar biasaan yang kita pegang termasuk iPhone ini memakan korban orang-orang yang mesti ngerjain dalam kondisi yang kasihan gitu karena nggak dipikirkan buruh-buruh ini. Makanya dia ada kurang lebihnya quote-nya adalah we can be a little bit kinder to each other, tapi kemudian teknologi kita nggak semaju sekarang, atau ya udah kita nggak peduli sama orang-orang aja, tapi kemudian kita punya semua kemewahan ini, gitu kurang lebihnya. Nah, inilah sebenarnya yang menurut gue jadi poin penting. Kayak contohnya di Indonesia adalah Pulau Rempang. Sampai dengan sekarang kan gue nggak tahu ya update-nya seperti apa, tapi setahu gue sampai sekarang tuh masih jadi polemik deh. Kan jadi Pulau Rempang itu di wilayah Batam ya kalau nggak salah, itu pengen jadi kayak eco city gitulah. Jadi permasalahan karena masyarakat adat di tengahnya itu kayak nggak dilibatkan. Gue pernah bahas ini sendiri, gue bahas di mana ya? Di Sila juga kayaknya. Cerita panjang karena tadinya tuh Pulau Rempang itu dikuasai sama penjajah, ketika penjajah keluar akhirnya diambil alih sama, pokoknya semua yang dikuasai sama penjajah langsung diambil alih sama pemerintah kan, termasuk pulau itu pada masanya. Dan jadi permasalahan karena nggak jelas tuh antara ini pemerintah mau pakai ini untuk apa, terus udah gitu masyarakat adatnya mau digimanain, terus pokoknya tiba-tiba dijual aja, mau dijadiin project gitu dengan investor asing. Nah inilah yang kemudian jadi bermasalah, dan kalau misalnya ini dianggap sebagai keberhasilan Pak Jokowi atau pemerintah, ya mereka punya hak, pemerintah tuh punya hak untuk ngomong itu, tapi kita rakyat juga harus kritis. Dan memang tidak semuanya kritis, tidak semuanya baca berita, tidak semuanya mendalami berita. Tapi untuk yang tahu harus kritis. Dan menurut gue ya mungkin penyeimbang dari hashtag terima kasih Jokowi ya memang adalah konten-konten lain. Makanya menurut gue nggak apa-apa sebenarnya hashtag terima kasih Jokowi, sebagaimana kita juga nggak apa-apa untuk punya pernyataan yang kontra terhadap apa yang dikampanyekan lewat terima kasih Jokowi. Itu kurang lebihnya, ngerti? Jadi banyak narasi soal di sosmed tuh, wah parah nih pemerintah bayar buzzer nih 15 miliar. Menurut gue ya 15 miliar murah atau mahal tuh tergantung pemanfaatannya kan. Mungkin orang bilang 15 gila kali lu Ji, 15 miliar tuh mahal.
Ya lu jangan bandingin sama makan siang lu 10.000. 15 miliar ini kan kita mesti tanya kemana aja, ke berapa banyak orang, orang-orang ini dibayar di sosmed apa. Kayak contohnya, walaupun gue memang gak pernah ngambil job politik, gak ada duitnya. Siapapun yang bilang gue pernah dibayar sama politik perlu membuktikan dengan sendirinya karena gak akan pernah menemukan buktinya. Tapi kalau untuk brand kan gue sering ngambil. Satu tweet harganya beda dengan satu reels. Satu reels saja harganya beda sama satu stories. Satu story dengan link juga beda harganya, video YouTube juga lebih mahal harganya. Jadi 15M murah atau mahal tergantung. Kalau cuma diterima 3 orang, ya kita ngamuk. Tapi kalau misalnya diterima 15 orang, nggak mungkin sih. Ngerti kan maksud gue? Jadi ya tergantung juga pemanfaatnya seperti apa. Nah kontennya, pemerintah punya hak untuk ngedorong konten apapun yang mereka anggap keberhasilan. Kita sebagai rakyat, tanggung jawabnya adalah untuk kritis, benar atau enggak. Gitu kurang lebihnya. Karena menurut gue, ngerti di podcast tersebut, Uncle Pram ngomong, itu mah bukan keberhasilan. Emang kerjaan lo harusnya seperti itu. Jangan minta diapresiasi. Gue ngerti itu sudut pandang itu. Gue juga ngelihat Gamila pernah ngomong, tapi gue juga kalau nggak salah pernah ngeliat beatnya Chris Rock. Gamila bilang kurang lebihnya jangan minta dipuji terhadap sesuatu yang emang udah kerjaan lo. Chris Rock tuh beatnya kurang lebihnya soal seorang ayah yang bilang, gue kasih makan loh untuk anak gue. It's your job stupid, kata Chris Rock. Ngapain lo minta dipuji? Emang tugas lo sebagai seorang ayah menyediakan makan di atas meja, nyala listrik, nyala heater, emang kerjaan lo. Jangan minta dipuji, jangan minta diapresiasi. Gue ngerti sudut pandangnya Mas Pram. Yang jadi permasalahan adalah memang banyak disinformasi. Fitnah memang banyak. Gue waktu itu pernah ditanya kekurangannya Anies menurut gue apa. Sebagai orang komunikasi, gue bilang terlalu ngotot, gak mau punya buzzer. Makanya abis dihajar waktu zaman pilkada kan bukan pilkada, maksudnya pilpres. Waktu zaman dia jadi gubernur satu periode, itu kan abis dihajar. Nggak punya siapa-siapa untuk menyeimbangkan. Nggak ada siapa-siapa. Dan nggak mau, ngotot aja gitu. Padahal dari luar, gue bisa ngelihat ada banyak yang nggak benar. Ada yang bilang korupsi Formula E gitu. Mana coba? Terus ada yang bilang DP0 nggak berhasil. By the way, DP0 kalau menurut Gubernur DKI Jakarta, maksudnya dari kantor gubernur, mereka merasa mereka berhasil. Gue pernah ngebahas ini di video YouTube gue, review satu masa jabatan Anies Baswedan, gue kategorinya nggak berhasil. Dia bilang itu berhasil karena kata gue jalannya nggak seperti yang lo bilang. Panjang lah, kalau menurut gue itu nggak berhasil. Lo bisa tonton itu videonya 2 jam, gue ngasih bintang 2 dari 5 terhadap masa jabatannya Anies Baswedan. Tapi intinya ada banyak disinformasi. Disinformasi ini karena gue dukung Anies dan gue memantau pemerintahannya dia waktu jadi gubernur, gue bisa ngelihat itu terjadi dan gue menyayangkan gak ada usaha untuk menyeimbangkan informasi yang salah tersebut. Nah gue bisa ngebayangin dari sudut pandangnya Pak Jokowi juga kayak gitu. Pasti banyak banget fitnah. Banyak banget fitnah, kalau diem juga salah. Karena walaupun memang tadi gue bilang kebanyakan kita harus banyak kritis, tapi kebanyakan orang nggak kritis, kebanyakan orang dikasih makan apa terima begitu aja. Sehingga ketika ada disinformasi atau fitnah deh terhadap pemerintahan Jokowi, kalau nggak disimbangkan dengan kebenaran, susah juga. Makanya kata gue, kalau misalnya lu tidak mengizinkan Jokowi untuk punya buzzer, ketika presiden yang lu inginkan menjabat, siapapun itu, misalkan lu pengen Aldi Taher menjabat. Aldi Taher menjabat, terus lu ngeliat Aldi Taher difitnah. Pada saat itu pasti lu berpikir, tahu gitu, harusnya lu pakai buzzer. Gitu, untuk menyeimbangkan. Bahwa isinya fitnah, nah itu emang letak, fitnah bukan fitnah ya, bohong. Bahwa isinya dari pemerintah itu bohong, yaitu letak kita mesti kritis. Pada saat yang bersamaan, itulah kenapa menurut gue harusnya semua pakai hashtag #spon. Jadi kita tahu siapa-siapa aja nih. Kalau sekarang kan nggak jelas. Ada orang liar aja lagi memuji Jokowi tapi bohong. Sama emang bagian dari tim buzzer lagi memuji Jokowi dengan konten bohong. Nah ini orang ini bisa dihukum.
Karena dia dibayar pakai duit pajak. Duit pajak keluar untuk buzzer-buzzer ini, nah terus buzzer-buzzer ini bohong. Seandainya buzzer-buzzer ini pakai hashtag spawn atau ad, kita jadi tahu, oh ini bagian dari yang dibayar, sehingga kita bisa tuntut. Masalahnya sekarang pada nggak ada sih, dan ngotot lagi nggak mau pakai hashtag spawn. Nggak ada sampai sekarang aturan sosmednya, nggak ngerti gue. Padahal kalau misalkan di media konvensional, cetak, terus TV, itu kalau misalkan lu dibayar, lu mesti kasih tahu bahwa ini iklan. Kayak contohnya di Bocor Halus Politik, Tempo tuh ditawarin untuk ikut menggulirkan keberhasilan Pak Jokowi. Hanya saja mereka mintanya dalam bentuk artikel. Secara aturan, jurnalis mah bilangnya, lu masuknya advertorial. Tapi mereka bilang, nggak mau advertorial, maksudnya berita. Nggak bisa kalau begitu. Itu kan aturannya jelas. Nah di sosmed aturannya nggak jelas. Sekiranya di sosmed jelas aturannya, mana yang dibayar, mana yang enggak. Kayak gue selalu pakai hashtag spawn. Orang jadi tahu siapa-siapa aja nih waktu itu yang dapat duit rakyat untuk ngebuzzerin keberhasilan pemerintah atau keberhasilan Jokowi yang sebenarnya isinya adalah bohong. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Tapi secara prinsip menurut gua pemerintah wajar aja punya anggaran untuk sosialisasi. Wajar. Dan gue ngomong gini, mungkin bukan kontroversi, ada resiko ya. Tapi ya gue nggak pernah terima satu PCR pun. Gue sering kerja untuk pemerintah, tapi kayak untuk stand up di acara pemerintah gitu. Kayak gue pernah stand up di acaranya Pak BTP. Pak BTP masih jabat, gue pernah stand up untuk acara Pak BTP, acaranya gubernur. Tapi nggak pernah untuk buzzer kayak gitu. Seingat gue sih nggak pernah ya. Tapi rasanya menurut gue yang harus sepakat tuh rakyat Indonesia dulu aja. Rakyat Indonesia itu sebenarnya sepakat nggak bahwa ini di luar anggarannya berapa, di luar alokasinya kemana, di luar isinya apa. Sebenarnya kita tuh sepakat nggak sih kalau duit pajak dipakai untuk pemerintah bayar buzzer guna sosialisasi. Entah itu programnya mereka, karena ntar jatuhnya kayak Kominfo jadi Kementerian Penerangan. Itu yang gue rasakan terjadi sekarang. Menurut gue Pak Budi Ari ini Kominfo, tapi tugasnya kayak Kementerian Penerangan zamannya Pak Harto, kayak Pak Harmoko. Tugasnya menurut gue. Yang mana aneh kan? Itu. Nggak tahu deh, itu pemikiran gue aja. Sekian dulu, silakan kasih tahu apakah lu setuju untuk dirilis untuk umum para member. Kalau misalkan menurut lu aman atau menurut lu kebanyakan orang harus tahu, silakan kasih tahu, rilis. Kalau enggak, ya udah kita tahan untuk member aja. Terima kasih banyak, kita ketemu di episode minggu depan. Bye-bye.